Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, anak adalah amanah dan anugerah terindah dari Allah Azza wa Jalla. Mereka menjadi titipan bagi orang tua untuk dididik, dibentuk dan dibimbing ke jalan yang lurus. Namun dengan segala tantangan zaman, bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjaga mereka dari pengaruh negatif? Apa langkah-langkah yang harus dilakukan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang soleh dan solehah? Dan pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas tema terkait anak, anugerah Allah yang harus dijaga. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya A? Sehat. Saya tahu makin sibuk, makin menghiasi layar kaca dan juga layar ponsel kita ya kan A ya. Tapi alhamdulillah senang sekali bisa ketemu lagi di Gapai Kemuliaan untuk berbagi ilmu hari ini ya A ya. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Ahilman, kita langsung ke bahasan kita terkait anak adalah anugerah Allah yang harus dijaga. Saya nggak tahu ya, setelah menjadi orang tua, saya merasa memang rasa-rasanya saya tuh memang nggak punya apa ya, nggak punya ilmu yang merasa parenting saya kurang lah, apalagi dengan tantangan zaman yang luar biasa ya, media sosial, arus informasi yang luar biasa. Besar dan banyak ini, kadang-kadang tuh saya merasa apakah saya cukup ya menjadi orang tua yang baik. Saya harus membekali diri saya dengan cara yang seperti apa yang sesuai dengan perintah agama. Bagaimana kemudian kita menjelaskan peran orang tua muslim ya di tengah kondisi zaman yang rasa-rasanya ya juga tidak baik-baik saja ini ya. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya setiap hari yang kita jalani membuat kita semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali hari ini bisa lagi ketemu di Gapai Kemuliaan. Apalagi tema kita hari ini sangat menarik. Anak anugerah Allah yang harus dijaga. Sungguh di antara kebahagiaan keluarga itu adalah saat hadirnya anak dalam kehidupan kita. Anak itu anugerah, anak itu nikmat, anak itu rezeki dari Allah, dan anak itu amanah. Kalau anak itu amanah berarti harus dijaga dengan baik. Kalau anak itu adalah amanah berarti kelak cara kita mendidik anak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, ketika anak tumbuh dalam hidup keluarga, anak itu berpotensi ada 4 statusnya. Yang pertama, seorang anak itu bisa menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Seorang anak itu bisa menjadi perhiasan bagi keluarganya. Apa itu perhiasan? Perhiasan itu kan sesuatu yang kita banggakan. Indah gitu ya. Indah, menyenangkan, membahagiakan. Maka izin yang berprestasi anak kita, yang bangga kita sebagai orang tua. Dulu saya waktu awal-awal punya anak tuh kan seneng banget ya. Dia bisa bicara ayah, bunda, dia bisa jalan dikit. Dia udah mulai bisa baca, di sekolah dia berprestasi gitu. Pasti kita ceritain tuh. Alhamdulillah anak saya ranking 3 katanya. Masya Allah, dari berapa orang? 3 orang katanya. Misalnya Terakhir ya. Dong, Tetap ada kebanggaan yang ingin kita mau sampaikan. Jadi anak itu bisa menjadi perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak itu menjadi perhiasan. Yang kedua, anak itu di keluarga bagi orang tuanya bisa menjadi qurrata a'yun. Penyejuk hati, penyejuk mata. Secapek apapun dari bekerja, pulang ke rumah, rasanya capek lelah jadi hilang ketika lihat siapa? Lihat anak. Senyum anak gitu ya, apalagi menyambut gitu ya. Wah, Masya Allah. Saya pulang, yang dicari izin, istri apa anak? Anak. Istri dulu lah. Istri dulu. Baru nanya anak. Kirain mana nih? Gitu ya. Jadi
betul. Izin suami istri mungkin ada konflik, Iya, iya. pernah bertengkar misalnya. Siapa yang mendamaikan? Anak. Iya. Jadi anak itu bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata. Maka di antara doa yang langsung disebutkan dalam Quran, yang jangan sampai pemirsa CNN lupa untuk baca, apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga, yang keempat, nauzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari anak kita yang masuk kategori 3-4. Yang ketiga, seorang anak bisa jadi fitnah bagi orang tuanya. Seorang anak bisa jadi ujian, cobaan, masalah yang berat bagi orang tuanya. Fitnah. Mohon maaf. Yang punya salah anak. Yang terbawa siapa? Orang tua. Orang tua. Yang melakukan tindakan kriminal anak. Yang diusut, yang dicari, yang diceritakan siapa? Orang tua. Siapa nih bapaknya? Biasanya gitu ya, Ayah. Diusut terus. Siapa nih orang Maka hati-hati, anak bisa jadi fitnah bagi orang tua. orang tua? Ada yang keempat. Ini lebih parah, Mbak Mila. Seorang anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Dicontohkan oleh Kan'an, anak pertamanya dari Nabi Nuh alaihissalam, yang menghina orang tua, anak yang kemudian mencaci maki orang tua. Nauzubillah, ada anak yang sekarang memperkarakan urusan hukum orang tua. Ada anak yang memenjarakan ibu. Nauzubillah, ada anak yang membunuh orang tua. Itu ada. Dan kita bisa baca, bisa lihat di berita. Nauzubillahi min dzalik. Anak bisa jadi musuh bagi orang tuanya. Maka pertanyaannya, kalau kita bagi 4 tadi, 1 anak jadi perhiasan, 2 anak jadi qurrata a'yun, 3 anak jadi fitnah, 4 anak jadi musuh. Coba kita perhatikan. Anak kita masuk kategori yang mana? Kalau anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh, sungguh dia ada pada kategori 1 dan 2. Anak sebagai perhiasan dan anak sebagai qurrata a'yun. Tapi kalau kemudian mohon maaf, anak kita luar biasa hadirnya dalam hidup ini, maka boleh jadi masuk kategori ketiga dan keempat. Dan siapa yang harus disalahkan? Jangan menyalahkan siapapun. Introspeksi diri. Boleh jadi kita belum jadi orang tua yang soleh. Belum jadi orang tua yang baik. Yang pada akhirnya tidak mengantarkan kebaikan kepada anak kita. Karena ini harus saya sampaikan. Karena anak itu apa? Anugerah. Amanah. Yang harus kita jaga. Masya Allah, Ahilman, betul sekali ya. Jadi itu rasa-rasanya kita sebagai orang tua juga nggak boleh males ya. Karena kan belajar jadi orang tua tuh sampai kita juga wafat ya. Iya, betul. Maksudnya nggak yang karena saya ini mamahmu, karena saya ini ayahmu, makanya saya lebih tahu, makanya saya lebih pintar, kan biasanya. Iya. Dulu seperti itu gitu. Tapi makin kesini ternyata seiring juga anak dengan bertumbuh, orang tua juga bertumbuh. Nah, bagaimana kemudian kita harus mendidik diri juga supaya kita juga senantiasa belajar dalam koridor nilai-nilai Islam. Apa yang harus kita lakukan di rumah? Betul. Ini penting. Maka kalau ditanya, apa tugas orang tua yang paling utama? Itu kan disebutkan di surat At-Tolak ayat 6. Jadi tugas fungsi keluarga itu apa sih? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian. Berarti sebenarnya ini fokusnya, sebenarnya kita itu pengen punya anak yang soleh. Fokusnya bukan pada anak, tapi fokusnya pada kita sebagai orang tua. Maka sering sampaikan, solehkan diri sebelum solehkan anak. Didik diri sebelum didik anak. Karena batang yang kokoh, daun yang rindang, buah yang bagus tak akan bisa hadir kalau tanpa ada akar yang kuat. Setuju. Dan disitulah menjadi tolak ukur yang harus kita hadirkan fondasinya.
Jadi orang tua kudu jadi orang tua yang soleh, jadi teladan, harus hadir. Karena berbeda ternyata pengaruhnya. Contoh misal begini, kita punya anak, nak ke masjid, tapi ayahnya nggak ke masjid, itu pengaruhnya hanya 2%. Ya. Bagi perkembangan psikologi seorang anak. Tapi kalau saya bilang begini, nak yuk ke masjid bareng ayah, itu pengaruhnya 92%. Maka teladan jadi orang tua tuh penting. Maka ilmu parenting itu penting. Ngaji itu bagi orang tua penting. Pembahasan tentang keluarga bagi orang tua penting. Hadir di acara komite sekolah tentang parenting itu hadir penting. Maka izin. Sekolah itu kan istilahnya kerjasama dengan orang tua. Tetap. Al-ummu madrasatul ula. Ibu sekolah pertama. Siapa kepala sekolahnya? Al-ab. Ayah. Dan ini menarik. Kenapa kalimatnya ab, bukan walid? Kan walid juga orang tua. Tapi kenapa abi, kenapa ummi? Kalau walid sebatas orang tua. Contoh misalnya. Misalnya kita di kantor ada senior. Itu walid, orang tua kita. Senior kita. Jadi yang dituakan aja yang gitu dituakan aja. Tapi kalau abi, umi, bukan hanya lebih senior. Tapi dia punya tanggung jawab untuk membimbing apa yang dibawanya. Makanya wajar kalau kita punya senior yang dia mengayomi kita itu abi, itu umi. Tapi kalau cuma senior doang, ya itu walid. Biasa aja gitu. Nah, abi, umi itu gelar yang terhormat yang Allah sematkan kepada kita. Nanti kita belajar lagi gimana cara menjaga itu semua. Masih ada yang perlu kita bahas lagi akhirnya di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode orang tua. Anak ya adalah amanah bagi orang tua. Nah, Ahilman, bicara soal orang tua dan bagaimana relasinya dengan anak. Seperti kita tadi dengar ya di segmen sebelumnya kan sebenarnya kalau kita berharap anak kita supaya jadi anak yang soleh dan soleha, kitanya nih yang harus rajin menyolehkan diri, harus mendidik diri ini supaya juga dekat sama Allah. Tahu bagaimana cara mendidik anak yang benar begitu. Tapi di sisi lain kan juga ada kita melihat orang tuanya, ayah ibunya sudah soleh loh. Sudah sesuai lah dengan garis bagaimana orang tua seharusnya begitu. Tapi ya qadarullahnya anaknya jadi susah diatur. Anaknya ini jadi susah banget diatur dan jauh dari harapan kedua orang tuanya. Bagaimana kita menjelaskan hal ini? Iya. Disinilah letaknya kenapa kita harus menghadirkan amal soleh terbaik dalam hidup. Amal soleh itu dilakukan karena kita ingin mendapatkan pahala terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita udah berusaha membentuk diri kita menjadi orang tua soleh, tapi anak kita belum soleh, maka yang menjadi catatan penting untuk kita bukan tentang anak soleh enggak solehnya. Itu akan menjadi catatan takdir yang memang Allah tentukan. Tapi kan bagi kita pertanyaannya, kita sudah menjalankan perintah dari Allah tidak? Jadi kita menyekolahkan anak di tempat yang baik. Mendidik anak, membesarkan anak, memberi nafkah yang halal. Bukan semata-mata, iya aku pengen anak saya soleh. Iya itu benar. Tapi bukan semata-mata itu. Karena soleh tidaknya anak bukan karena kita. Balik lagi karena Allah. Nah sekarang pertanyaannya. Allah lihat seberapa lapang hatimu ikhlas. Menjalankan semua yang kamu lakukan saat menjadi orang tua itu. Maka enggak usah kita bilang bahwa saya mah gagal. Saya gagal jadi orang tua, anak saya nggak ada yang soleh misalnya. Anda gagal jadi orang tua bukan dilihat dari anaknya seperti apa, tapi ketika Anda tidak menjadi orang tua yang mendidik anak. Jadi bukan pada hasil lihatnya, pada proses. Prosesnya juga dilihat. Makanya jalani saja, tempuh saja. Hasilnya ya gimana? Gimana Allah?
Dan nanti juga Allah akan bertanya kepada kita bagaimana peran kita sebagai orang tua ya. Betul. Nanti ke anak juga Allah akan tanya bagaimana peran kamu Betul. berbaktimu pada orang Betul. tua gitu ya. Betul, makanya satu kali ketika Nabi Nuh bersedih hati karena punya anak yang durhaka, kan sempat komplain gitu. Iya. Ya Allah, aku sudah taat, Hmm. aku sudah menjalankan perintahmu. Tapi kenapa aku diuji oleh orang terdekat dalam hidupku? Iya. Aku diuji oleh istriku, aku diuji oleh anak pertamaku. Yang biasanya keluarga besar tuh ke anak pertama tuh kan Iya. berharap banyak gitu. Tapi ini diuji oleh istriku, diuji oleh anakku. Sampai kemudian Allah memisahkan mereka kan. Nah, satu kali Nabi Nuh minta lagi sama Allah, ya Allah, mana anakku, mana istriku? Sampai Allah bilang, laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Coba. Dia Allah bukan sendiri yang keluargamu, bilang. artinya Nabi Nuh, engkau sudah jadi hambaku yang soleh. Adapun anakmu belum bisa menjadi anak yang soleh dan tidak soleh, bukan lagi tanggung jawabmu. Kamu sudah menjalankan perintahku dan engkau menyerahkan semua kepada Allah. Jadi poinnya yang saya mau sampaikan, jangan pernah putus asa jadi orang tua ketika anak kita belum sesuai dengan harapan kita. Boleh jadi kita tuh mendapatkan surganya Allah karena kita sabar, punya anak yang menguji kita. Dan hidup belum berakhir gara-gara anak kita misalnya belum soleh. Boleh jadi setelah kita wafat, anak kita berubah. Betul. Dilembutkan hatinya. Justru boleh jadi anak yang paling nguji kita itu malah jadi anak yang paling sayang sama kita. Karena dia yang paling banyak mendoakan kita. Setuju. So pada akhirnya dunia sementara, belum hasil akhir. Betul. Maka jangan menjudge apapun yang hari ini hadir sebagai kesimpulan terakhir. Saya tuh kalau mendengar penjelasan akhir, mana saya jadi merasa bahwa iya ya, kita tuh jangan kemudian berburuk sangka sama Allah gitu, bahwa ini tuh udah pasti anak kita tuh nggak bisa soleh gitu. Ya. Udah pasti anak kita tuh karena mungkin belum sesuai dengan harapan kita, udah pasti akan mengecewakan kita di akhir. Belum tentu. Belum tentu. Betul. Termasuk izin ya Mbak Mila, mungkin agak sedikit lurusin ya. Banyak orang tua yang mengukur indikator suksesnya anak itu dengan materi. Setuju. Ya, banyak. Banyak. Jadi mohon maaf ya, ada yang bilang, anak saya 3A. Yang pertama anak saya misalnya mohon maaf ya, punya perusahaan A. Yang kedua A, karirnya luar biasa di perusahaan B. Yang ketiga A, gagal, dia cuma di rumah doang A. Sekolah aja nggak selesai dan seterusnya. Oke. Hartanya mungkin yang paling sedikit. Kita bilang 1-2 yang paling sukses. Mohon maaf. Boleh jadi anak ketiga yang secara urusan dunia mungkin tidak ada, tapi boleh jadi dia yang paling sayang sama kita. Boleh jadi nanti saat kita wafat, dia yang mendampingi talqin kita saat sakratul maut. Makanya mohon maaf Mbak Mila, saya punya kenalan lah begitu. Anaknya 3. 1 di Amerika, 2 di Inggris, 3 di Australia. Ketika meninggal, tidak ada satupun yang bisa datang. Apakah itu sukses? Apakah itu sukses? Rasanya tidak. Bukan itu. Sukses itu, kalau kita punya anak, saat kita nanti sakratul maut, dia bimbing talqin kita. Saat kita wafat, dia memandikan kita, menyolatkan jenazah kita, menguburkan kita, mengazankan telinga kita. Saat kita sendiri di alam kubur, dia mengirimkan doa kepada kita. Maka mohon maaf, jangan mengukur kesuksesan anakmu dengan urusan dunia yang dia miliki. Agar kita tak terperangkap gitu dengan dunia yang sementara ini gitu. Kisah lain Mbak Mila, izin ya. Satu kali saya punya kenalan Mbak Mila ini luar biasa. Orang baik sekali. Satu ketika saya tersentak hati ditelepon pagi-pagi oleh sekretarisnya. Ternyata beliau meninggal. Assalamualaikum Ustadz, salam. Saya sekretaris Bapak Fulan. Saya ingin kasih kabar ke Ustadz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Bapak meninggal. Terus saya bilang, kenapa enggak? Udah telepon istri atau belum? Belum, A. Kenapa? Saya enggak berani katanya. Karena tadi jam 10 istri yang nganterin ke kantor. Meninggalnya 10.30. Jadi setengah jam. Dia enggak mampu dan enggak kuat gitu. Boleh enggak Ustadz aja yang telepon keluarganya?
Saya telepon istrinya. Saya bilang, Bunda saya mau ke rumah ya. Kenapa nanti aja sore nunggu Bapak pulang? Saya bilang nggak bisa, harus sekarang karena ada yang mau saya sampaikan. Singkat cerita saya sampai ke rumah, ketemu sama istrinya, saya masuk ke dalam rumah. Saya bilang, Ibu, yang sabar ya, yang tabah ya. Bapak meninggal, Bapak wafat. Istrinya kaget, teriak, shock. Saya bilang, Ibu yang sabar, yang tabah. Terus saya bilang, anak Ibu di mana? Dia punya anak 3. 1 SMA, 2 SMP, 3 SD. 2 laki-laki, 1 perempuan. Saya bilang, izin Ibu, anak yang pertama ada di mana? Coba Ustaz telepon. Saya telepon. Ada bunyi telepon. Di atas ada bunyi handphone. Berarti dia lagi di kamar kan? Saya datang ke atas ke kamar, saya ketuk pintu. Diketuk gitu. Kok gak dibuka-buka? Sampai saya ketuk terus. Aja dibuka pintu. Yang bikin saya kaget, ketika buka pintu, si anak itu keluar, di dalamnya bersama dengan teman perempuannya. Saya bilang, suruh pulang teman kamu siap-siap, bapak kamu meninggal. Dia nggak masih, kok bisa Ustaz? Telepon adik kamu suruh pulang. Dah singkat cerita, datang almarhum, kita sholatin. Mbak Mila kalau meninggal, nanti pengen yang nyolatin siapa imamnya? Anak ya? Pasti anak kita. Saya suruh dia imam sholat jenazah. Apa jawaban dia? Ustaz, saya nggak bisa sholat jenazah, gimana kata dia. Jangankan sholat jenazah Ustaz, sholat 5 waktu pun jarang-jarang. Makin terpukul hati saya. Setelah itu kita kuburin, masuk ke dalam, kita azankan. Dia nggak mau. Takut salah azan saya Ustaz. Ustaz aja yang azanin. Selesai kita bikin acara tahlilan begitu. Saya suruh baca Quran. Jawabannya sama. Saya belum bisa baca Quran Ustaz. Pada akhirnya saya menyimpulkan, semua bumbu-bumbu dunia ini kan, ya udahlah gitu. Ternyata ya pada akhirnya harta tahta dunia yang selama ini kita kejar nggak ada artinya, nggak ada artinya. Ketika kita bawa pulang tuh ya sebenarnya kita harapan kita siapa sih gitu ya mengantarkan kita gitu ya. Makanya kenapa saya ceritakan ini walaupun singkat ya, agar orientasi kita dalam konteks berkeluarga itu dilurusin gitu. Meriset lagi cara kita. Bukan tentang dunia yang gemerlap itu, tapi tentang bagaimana bekal terbaik saat kita pulang. Dan anak itu amanah. Yang kelak akan menjadi anugerah saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali. Rasanya ngembeng ya tadi mendengar ceritanya ya. Menarik sekali Ahilman, tapi kita harus jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Anak Anugerah yang Harus Dijaga. Ahilman, selalu sering kali kita dengar istilah anak durhaka. Pokoknya gimana caranya kita harus jadi anak yang berbakti, jangan durhaka sama orang tua, A, B, C, bla bla bla, panjang lebar. Tapi di sisi lain kita suka lupa ya, bahwa memang selain kita kemudian memberikan beban kepada anak supaya harus berbakti, sebelumnya sebagai orang tua kita juga harus memberikan yang terbaik dong bagi anak-anak. Harus. Bahkan ada istilah juga nggak sebenarnya orang tua yang durhaka tuh sebenarnya ada juga nggak istilah itu dalam perspektif Islam? Seperti apa Ahilman? Baik. Kesalahan yang diperbuat oleh anak kepada orang tua namanya durhaka. Jadi kalau ada seorang anak yang tidak berbakti, tidak berbuat baik kepada orang tua namanya durhaka. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu. Namanya zolim. Zolim itu siapa, A? Zolim itu adalah kesalahan seseorang yang ada di atas kepada yang di bawahnya. Kalau kesalahan anak sama orang tua disebut durhaka, maka kesalahan orang tua sama anak namanya zolim. Jadi kalau ada orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, tidak membimbing anaknya dengan baik, tidak mengarahkan anaknya pada kebaikan, maka sungguh orang tua itu masuk kategori zolim. Dan zolim itu perkara salah yang paling tinggi. Karena 2 kesalahannya. 1, salah kepada Allah, bertaubat. 2, salah kepada manusia, perbaiki.
Gitu loh. Artinya jangan banyak menuntut bahwa misalnya anak harus berbakti sama orang tua. Benar. Tapi orang tua juga harus menempatkan diri menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Karena kalau tidak, nauzubillah, masuk kategori perbuatan zalim. Jadi hati-hati ya. Kita Hati-hati. tuh harus betul-betul itu tadi ya, mendidik dengan cara yang baik, Ya, mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, Iya. mungkin kalau kemudian dielaborasi Ahilman dalam cara mendidik anak di rumah, kan emang namanya cara mendidik itu macam-macam ya. Iya. Ada yang kemudian mungkin si orang tua merasa saya tuh harus keras mendidik anak. Iya. Karena dunia ini memang keras. Kalau anaknya jadi lembek, mentalnya kemudian lemah, bagaimana nanti dia harus menghidupi atau bagaimana dia harus bertahan dalam Iya, ujian hidup yang tidak mudah. Ada lagi yang mungkin lebih banyak kepada yang penting saya harus lembut sama anak. Nah, sebenarnya kalau dalam kacamata Islam Ahilman, Iya. cara mendidik anak itu harus dengan seperti apa? Kapan kita mungkin harus tegas? Iya. Kapan kita boleh marah? Ya, Kapan kita harus penuh kelembutan dan kasih sayang? Bagaimana kemudian kita membagi-bagi ya. peran kita sebagai orang tua? Iya. Ada rumus parenting yang pernah di-share oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Betul. Ada rumusnya 3x7 dalam mendidik anak. 0 sampai 7 tahun, didiklah anakmu seperti raja. Raja itu kan gimana sih? Apa yang dia Dilayani mau gitu gitu ya. ya. Dilayani, disenengi gitu. Nah itu 0 sampai 7 tahun. 8 sampai 14 tahun, didiklah anakmu seperti tawanan. Sudah mulai agak keras gitu. Dikasih rules, dikasih aturan gitu. Dikasih reward, dikasih peringatan gitu. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu. Nah, usia 15 sampai 21 tahun ke atas, didiklah anakmu seperti sahabat. Jadi 0 sampai 7 seperti raja, 8 sampai 14 seperti tawanan, 15 sampai 21 tahun ke atas seperti sahabat. Saya kira ini make sense sih dengan apa yang dihadirkan. Dan pada akhirnya strategi parenting harus kita pelajari. Tapi balik lagi pada akhirnya strategi akan jadi strategi kalau kita tidak punya teladan yang baik bagi anak. Maka kalau saya sering menyimpulkan 4 poin. 1, orang tua harus hadir. Hadir, setuju. Ya. 2, orang tua harus jadi teladan. Jadi portofolio terbaik dalam hidup anak itu adalah orang tua. Saya kan anaknya perempuan semua Mbak Mila. Iya, betul Pak. Jadi kalau ditanya, Teteh kalau nanti punya suami mau kayak siapa? Nah jawabannya harus kayak ayah. Kalau bukan karena ayah, bukan kayak ayah berarti ada yang salah Ada yang nih. salah ya? Berarti nih Oke. ada sosok lain. Teladannya harus ayah dulu. Iya, ya. pokoknya yang paling baik, yang paling ganteng. Walaupun ayahnya kan gak ganteng-ganteng banget ya. Dan gak baik-baik banget gitu. Jadi, Ganteng buat istrinya mah. jadi pokoknya mau kudu ayah gitu. Mhm. Nah, jadi 1, orang tua harus apa? Hadir. Hadir. 2, orang tua teladan. Yang 3, orang tua harus doa. Karena di antara doa yang mustajab itu doanya orang tua kepada anak. Dan yang 4, ini yang banyak orang lupa. Orang tua harus memberi nafkah yang halal. Bagi keluarga. Betul. Karena mohon maaf, harta yang haram tidak akan menumbuhkan daging pada diri keluarga kita. Tapi malah menjadi sumber keburukan, sumber kegelisahan. Bahkan nauzubillah menjadi bahan bakar ketika nanti di dalam api neraka. Jadi 1 harus hadir. 2 jadi teladan. 3 doakan. Dan yang 4 harus memberikan nafkah yang halal. Iya, betul setuju. Dan Karena bicara soal kehadiran orang tua ya. Karena Indonesia ini sebagai salah satu negara yang tingkat fatherless-nya Iya. ini juga paling tinggi di dunia. Oh iya? Dan itu ternyata berpengaruh juga bagaimana kemudian mental dan psikologi anak kan. Iya. Makanya kenapa banyak tingkat kenakalan remaja. Itu juga bisa jadi karena mungkin kita tidak sadar. Pokoknya orang tua ayah yang penting cari kerja. Iya kan? Kemudian menafkahi. Iya. Memberikan uang. Kadang-kadang hanya sebatas itu. Padahal justru ayah ini Justru ayah. ya. Maka dalam Al-Quran, Peran percakapan antara ibu dengan anak itu 4 kali disebutkan. Tapi percakapan antara ayah dengan anak disebutkan 14 kali. 14 kali. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya komunikasi antara anak dengan ayah
itu harus hadir, harus benar-benar diperhatikan. Ya, Baik. kalau kemudian misalnya saya single parent, ayahnya sudah tidak ada, berarti ini ibu yang luar biasa, harus punya dua posisi, satu kadang dia jadi ibu, satu Baik. kadang dia jadi ayah. Jangan sampai peran ayah menjadi hilang di keluarga. Dan itu tadi, poinnya juga nggak boleh ketinggalan doa kepada Allah ya, supaya Allah tuh jaga anak kita dan anak kita menjadi anak yang soleh-soleh Amin. gitu ya. Masya Allah Hilman, ini luar biasa bahasannya, menarik, banyak manfaat yang kita dapat hari ini. Terima kasih, sehat-sehat selalu, Amin. jadi bisa ketemu terus Amin. untuk berbagi ilmu pemirsa. Tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.